Selamat datang di acara Ketok Palu, program hukum untuk Millennial Plus, di mana kami mengajak Anda menjadi warga negara yang jujur dan taat hukum. Mantap ya, honest people ya. Ini semoga saya tidak ditegur KPI. Saya tutup lagi. Ini tadi saya membuka ini dengan meminum secangkir teh yang tidak terlalu manis. Jelas bukan saya karena mengurangi gula. Tapi karena sekarang harga gula kan sudah mulai mengkhawatirkan ya. Bukan cuma gula, harga-harga bahan pokok lainnya sudah mulai mengkhawatirkan. Khususnya para ibu-ibu ya. Dan juga suami-suami yang gaji bulanannya selalu kurang ditransfer. Sudah mulai diomelin kan. Makanya tadi saya sedikit saja masukin gula pasir ya. Lebih banyak pasirnya. Ini teh enak enggak lebih keset ya. Tapi selain gula memang banyak sekali bahan-bahan pokok yang sudah mulai secara harga bisa digoreng dalam tanda kutip. Cabai itu paling krusial buat saya sebagai penyuka masakan Padang ya. Nanti kalau sampai harga cabai sudah tidak terbeli, nanti di masakan Padang saya mau diganti pakai apa cabainya? Cabai-cabean. Nanti saya lagi nyuap, di sendok saya ada perempuan lagi boncengan bertiga. Yang jelas kan jadi nggak enak makanan saya. Apakah ini ada faktor permainan harga oleh mafia pangan? Wah, berat. Apakah mafia pangan itu memang ada sama seperti mafia-mafia di film-film Hollywood? Daripada saya yang salah ngomong, mendingan saya panggilkan yang lebih kredibilitas untuk membahas soal mafia pangan dan permainan harga di pasar. Sudah ada di studio, ada Bang Hamdan Zulfa. Aduh, tepuk tangan dong. Sepi sekali studio ini, sepi sekali. Bang, saya takut Bang ngomongin mafia-mafia Bang. Bang Hamdan aja deh. Tos dulu Bang. Aman, Patra. Aman. Sambil dibuka boleh diketok palu dulu Bang. Biar sah episode kali ini. Wah, saya duduk dulu baru saya ketok. Boleh Bang. Silakan Bang. Kita ketok dulu palunya Bang. Baik. Biar sah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bagus. Bang, saya takut salah ngomong Bang. Tadi saya ngomong mafia-mafia. Saya takut sebenarnya Bang. Tapi emang beneran ada ya Bang? Di Indonesia nih kita ngomongin mafia pangan itu. Emang ada ya Bang? Kalau kemungkinan ada pasti di mana saja karena pasti ada orang mau cari keuntungan yang besar sekali. Ya. Kadang-kadang di tengah-tengah orang lagi sulit, berani mereka mengambil keuntungan besar dengan cara-cara curang. Ya, itulah antara lain yang melahirkan apa yang disebut dengan mafia, ya, kartel, dan semisalnya. Nah, apalagi dalam bidang pangan. Definisi mafia pangan itu kalau bisa dijabarkan seperti apa sih Bang? Karena dalam usaha para pedagang atau pebisnis, pastikan prinsipnya dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan untung sebesar-besarnya. Nah, sampai bisa dikategorikan orang ini menjadi mafia pangan itu ada hukum yang dilanggar kan harusnya kan? Undang-undang memberikan istilah dengan kartel biasanya. Oke, kartel. Walaupun ya mirip-mirip lah ya. Ada mafia, kartel itu adalah mafia kira-kira gitu. Tapi undang-undang berhubungan kartel. Nah, kalau undang-undang pangan menentukan begini, ya. Jadi setiap orang yang menimbun, ya, atau mengumpulkan bahan pangan sehingga harga pangan menjadi tinggi dan melambung, ya, dengan tujuan untuk menaikkan harga, ya, maka dia dipidana. Kalau dari sisi hukumnya, ya. Ya dipidana undang-undang pangan. Ancamannya cukup tinggi, ya, sampai 7 tahun. Kalau menimbun atau mengumpulkan bahan pangan sehingga mengakibatkan harga pangan itu menjadi melambung. Konsekuensinya justru akan menyulitkan bagi rakyat dan masalah sosial bisa menjadi lebih besar karena itu ancamannya menjadi sangat tinggi. Oke, disitulah makanya ada peran negara yang masuk untuk mengatur harga-harga. Nah, negara tidak mengatur harga pada prinsipnya, tapi mengatur keseimbangan antara supply dan demand, ya. Sehingga kenapa perlu ini? Karena satu, ketika supply sangat melimpah, harga yang menjadi sangat murah, itu kan akan merugikan petani juga, produsen, ya, petani, ya. Jadi, tapi kalau supply-nya itu tidak ada, kurang, dan karena ditahan produknya banyak, nah itu juga jadi soal, harga menjadi sangat tinggi. Jadi peran pemerintah bagaimana melakukan stabilisasi harga ini.
Oke, habis ini kita bakal bahas lagi bagaimana cara bekerjanya kartel atau mafia pangan di negara ini yang sehingga membuat harga di pasar tidak stabil ya. Bersama Patra dan juga Bang Hamdan Zulfa tetap di Ketok Palu. Boleh diketok dulu Bang? Ya. Biar sah tadi kata-kata Bang Hamdan. Ya, sah. Mantap. Jangan kemana-mana, tetap di Ketok Palu.